بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Allah berikan kita kesempatan untuk duduk bersama dalam rangka bermajlis ilmu, dan ini adalah satu nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang senantiasa berusaha mengikuti hidup beliau dengan pengikutan yang baik hingga akhir zaman kelak. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami ucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih banyak kepada Ustaz Mahsyarazi atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh beliau bahwa tema kajian kita pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini, itu agar engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua kita, harapan kita semua bahwa kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Harapan kita semua, keinginan kita semua. Kita tidak ingin diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar Allah itu menjaga kita. Namun apa yang harus kita lakukan agar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Banyak di antara kita yang menginginkan hal tersebut, menginginkan agar Allah menjaga kita, namun pada kenyataannya apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apa yang dia amalkan, ternyata justru sebaliknya. Justru membuat Allah Subhanahu wa taala itu murka, justru membuat Allah Subhanahu wa taala itu marah. Maka ini hanya sebuah keinginan namun tidak dibarengi dengan bukti. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang cukup panjang disebutkan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang masyhur, yang sering kita dengar, yang sering kita baca, dalam kitab Arba'in An-Nawawi hadis nomor ke-19, dikatakan, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan di belakang Nabi ini bagaimana kondisinya? Apakah berjalan? Ya, artinya Nabi di depan, kemudian Abdullah bin Abbas berjalan di belakangnya, atau ketika itu berada di atas tunggangan, dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa kondisi yang kedua inilah yang lebih kuat, bahwa beliau ketika itu sedang dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas kendaraan sedang dibonceng oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya gulam,
Wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku ingin mengajarkan engkau beberapa kalimat. Ingin memberikan nasihat kepada engkau. Ingin memberikan petuah kepada engkau. Ingin memberikan wasiat kepada engkau dengan beberapa wasiat. Wasiat yang cukup panjang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nasihat yang cukup panjang. Ada beberapa nasihat, namun nasihat yang pertama yang keluar dari lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala wahai Abdullah bin Abbas, maka niscaya Allah akan menjagamu. Nasihat yang mulia ini, nasihat yang mungkin kita sering dengar. Ya, kadang kita bilang ke anak kita, "Julali ya le sama Allah, ya julali le jaga sholat," dan seterusnya. Nasihat yang kita mungkin sendiri ucapkan kepada ya orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, agar dia senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi mengatakan jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ya, apa maksud dari menjaga Allah Subhanahu wa taala? Karena kita katakan nggak mungkin Allah dijaga secara zatnya, nggak mungkin Allah butuh penjagaan, nggak mungkin. Allah nggak butuh itu semua. Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh amal soleh kita, Allah nggak butuh ketaatan kita. Ya, tidak ada ketaatan, tidak ada ibadah ya yang manfaatnya sepeser pun kembali kepada Allah, nggak ada. Nggak ada. Allah nggak butuh untuk dijaga, namun Allah ingin ya, ada orang-orang yang dia menolong agama, yang dia ya, menolong Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama ini. Dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis qudsi ya, diriwayatkan bahwa "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Seandainya manusia dan jin dari awal sampai terakhir, semua manusia dan jin, mereka semua ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum, semuanya di atas hati yang paling bertakwa. Semuanya memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taruhlah semua manusia, semua jin itu memiliki ketakwaan sebagaimana takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Mazada dzalika fi mulki syai'an. Sama sekali enggak menambah kekuasaan, enggak. Sebaliknya, semuanya mereka kufur, semuanya mereka tidak beriman kepada Allah. Semuanya mereka taruhlah hatinya sebagaimana hatinya iblis. Mana qasa dzalika min mulki syai'an. Itu juga sama, enggak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Allah enggak butuh itu semua. Allah enggak butuh itu semua. Apa maksud dari menjaga Allah? Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menjaga Allah yaitu an tahfazu hududahu, yaitu engkau menjaga aturan-aturan Allah, menjaga batasan-batasan Allah. Bagaimana dia menjaga aturan Allah? Bagaimana menjaga batasan Allah? Yaitu dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga syariatnya, menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, baik itu larangan, baik itu perintah. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Kita diperintahkan untuk menjaga perintah Allah ataupun menjaga larangan Allah dengan meninggalkan larangan tersebut. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah
Allah berfirman, "Hafizu 'ala shalawati was salatil wusta." Jagalah kalian salat-salat dan salat yang pertengahan itu salat asar. Lihat, ayat ini memerintahkan kita untuk menjaga salah satu perintah Allah, yaitu perintah apa? Salat. Yang mana pada zaman ini, pada saat ini, banyak di antara kaum muslimin yang meremehkan hal ini, yaitu salat. Banyak sebagian kaum muslimin yang ketika meninggalkan salat, dia merasa aman, dia merasa tenang-tenang saja, seperti tidak ada salah, seperti tidak berbuat dosa. Padahal perkara ini, perkara salat, adalah perkara yang berat. Bahkan ibadah salat adalah ibadah yang spesial, yang Allah ketika memerintahkan Nabi mewahyukan ini, itu secara langsung Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Namun kita lihat banyak orang-orang yang kemudian lalai terhadap ini. Di antara firman Allah yang lain, yang Allah perintahkan kita untuk menjaga, dan wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Orang mengatakan, wallahi, demi Allah saya enggak seperti, wallahi saya seperti. Jaga sumpah itu. Ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka. Jangan ngumbar pandangan, jangan lihat yang Allah haramkan. Dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Nah, ini Allah perintahkan agar mereka menjaga salah satu larangan Allah. Agar mereka tidak berzina, agar mereka tidak berbuat kekejian yang lain yang berkaitan dengan kemaluan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa menjaga Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id." Jika surga itu didekatkan oleh kaum untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, "Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz." Ini adalah surga yang dijanjikan untuk kalian, oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa? Salah satu sifat orang bertakwa Allah sebutkan di dalam ayat ini. Yaitu siapa? Likulli awwabin hafiz. Untuk orang-orang yang senantiasa kembali, awwab. Orang yang senantiasa kembali, bertaubat, ingat Allah, minta ampun sama Allah, hafiz, dan senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala. Allah puji orang-orang yang senantiasa menjaga Allah dengan Allah siapkan, Allah janjikan surga untuk mereka. Bukan hal yang remeh, ini hal yang impian kita semua, kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjaga Allah, ketika kita menjaga syariat Allah, maka apa balasan yang akan kita dapat? Balasannya adalah Allah akan menjaga kita. Allah akan menjaga kita. Kita ingin kita dijaga. Kita ingin agama kita dijaga, kita ingin dunia kita dijaga, kita ingin harta kita dijaga oleh Allah, kita ingin bisnis kita dijaga oleh Allah, kita ingin anak-anak kita dijaga oleh Allah. Maka jaga terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Allah akan menjaga itu semua. Ini ya, dalam satu kaidah namanya al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu tergantung dari amal. Amal kita itu adalah menjaga syariat Islam, menjaga Allah. Maka balasannya Allah akan menjaga kita. Dalam ayat yang lain misalnya in tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Di dalam ayat yang lain fadhkuruni azkurukum. Jika kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Jadi apa? Senada ya. Satu makna. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu ya, tergantung dari amal kita. Walaupun pada hakikatnya balasan yang Allah berikan itu jauh lebih. Pada hakikatnya namun sama penjagaan. Sama penjagaan. Namun pada hakikatnya tentu penjagaan Allah yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan, ketika menjelaskan hadis ini beliau mengatakan bahwa hifdzullahi ala ibadihi naw'an, bahwa penjagaan Allah atas hambanya itu ada dua kriteria. Yang pertama adalah Allah menjaga agama dia. Yang kedua, Allah menjaga dunia dia. Hal ini Allah akan jaga agama kita, dan ini yang terpenting. Allah jaga agama kita dari fitnah syubhat yang mana masya Allah pada zaman ini fitnah ini luar biasa menyambar. Allah akan jaga kita dari fitnah syubhat, fitnah syahwat, dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Allah akan jaga kita dari itu semua. Jika kita menjaga Allah, Allah akan jaga agama kita. Salah satu dalilnya adalah sebagaimana kisah Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala menceritakan cerita Yusuf alaihi salam di dalam surat Yusuf. Ketika itu Yusuf alaihi assalam digoda, dirayu oleh Zulaikha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rawadathu allati hiya fi baitiha aw huwa fi baitiha wa ghallaqat al-abwab wa qalat hayta lak. Ketika Yusuf itu dirayu berada bersama Zulaikha, dan ketika dia sedang berada di satu ruangan dan kemudian pintu-pintu tertutup, jendela-jendela tertutup. Dirayu, Yusuf dirayu, digoda duluan oleh Zulaikha. Qalat hayta lak. Kemudian Zulaikha mengatakan, kemari wahai Yusuf. Allah mengatakan, walaqad hammat bih. Zulaikha ini sudah memiliki keinginan kepada Yusuf, sudah condong kepada Yusuf, sudah berhasrat kepada Yusuf alaihi salam. Karena kita katakan bahwa Yusuf ini orang yang tampan. Orang yang sangat-sangat tampan. Sampai Allah menggambarkan bagaimana ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam surat Yusuf juga. Ya, ketika kemudian ibu-ibu yang lain mengetahui bahwa kok Zulaikha ya merayu Yusuf, kok bisa mencemooh Zulaikha, ibu-ibu ya ini menggosipin Zulaikha nih, merayu kok Zulaikha merayu Yusuf.
cemooh, menghina Zulaikha. Zulaikha nggak terima. Zulaikha nggak terima dengan hal tersebut. Akhirnya dipanggillah ini ibu-ibu, dipersiapkan kursi, kemudian Yusuf disuruh keluar. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa'adat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikkinah. Ya. Dipersiapkan kursi, dikasih pisau. Ya. Kemudian Zulaikha mengatakan wa qalat ikhruj 'alaihim, Yusuf keluar. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika keluar enggak terasa ternyata ya wanita-wanita tadi, ibu-ibu tadi yang tadi menghujung Zulaikha tadi itu mengiris-iris tangan mereka tanpa sadar. Ya wa qulna hasya lillah ma hadza bashara. Wanita-wanita ini mengatakan ini bukan manusia yang lewat, itu bukan. Ini melainkan yang lewat ini adalah malaikat. Ya. Saking gantengnya Yusuf alaihissalam. Ya, Zulaikha melayu. Wa hamma biha. Yusuf pun ada kecondongan kepada Zulaikha. Zulaikha wanita yang memiliki kedudukan, wanita bangsawan, wanita yang cantik juga. Bahkan Al-Tafsir menjelaskan Zulaikha ketika itu sengaja berdandan. Ya, cantik di atas kecantikan untuk menggoda Yusuf alaihissalam. Ya. Wa hamma biha laula ar'a burhana rabbi. Seandainya Yusuf itu enggak melihat tanda dari Allah, bukti dari Allah, burhan dari Allah Subhanahu wa taala, terjadilah apa yang terjadi. Maka Allah palingkan Yusuf dari perbuatan keji, dari perbuatan zina. Allah jaga agama Yusuf alaihi salam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah sebagaimana ayat selanjutnya. Potongan ayat berikutnya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf itu termasuk hamba-hamba pilihan. Yusuf itu sebelumnya orang yang menjaga Allah. Orang yang taat kepada Allah. Maka Allah jaga agama dia. Agar dia tidak terjatuh kepada perbuatan zina, perbuatan keji. Allah juga akan jaga dunia kita. Yang kedua, Allah akan jaga dunia kita. Ulama-ulama, Allah akan jaga hartanya, Allah akan jaga turunannya, Allah akan jaga kesehatannya. Akan dikatakan bahwa ada beberapa ulama yang itu memang memiliki umur yang panjang. Ya, 100 tahun lebih. Di antaranya adalah Abu Syuja', salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah yang memiliki umur yang cukup panjang, 100 tahun lebih. Namun yang menjadi pertanyaan untuk bagi murid-muridnya adalah yang membuat heran mereka adalah dengan umur yang sudah tua seperti itu, pendengarannya, penglihatannya ini masih normal. Maka murid-muridnya bertanya, apa yang membuat engkau seperti ini? Kenapa kok bisa seperti ini? Maka beliau mengatakan, Abu Syuja' mengatakan, karena aku di masa muda menjaga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaga aku ketika di masa tua. Dan salah satu dalil yang menjelaskan hal ini adalah kisah Musa dan Khadir di dalam surat Al-Kahfi. Ketika Musa dan Khadir ini melakukan satu perjalanan, ya kemudian فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا. Ketika mereka berdua, Musa dan Khadir itu masuk ke satu
satu perkampungan, satu daerah, mereka minta untuk dijamu sama penduduk tersebut, sama warga tersebut. Namun apa? Ternyata fa'abau ayyudhayifuhu, enggak. Penduduk ini enggan menjamu Musa dan Khadir. Tidak mau. Fawajada fiha jidara yuridu an yanqadda fa'aqamah. Kemudian mereka berdua mendapati bahwa di daerah tersebut, ya, di kampung tersebut ada satu bangunan, ada satu tembok bangunan yang mau runtuh. Fa'aqamah, kemudian diperbaiki oleh Khadir. Musa alaihi salam memberikan komentar, qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Seandainya engkau mau, wahai Khadir, kita ambil upah dari perbuatan ini. Ya. Tadi kita udah enggak dijamu, ditolak. Ya. Kenapa kita suka rela memperbaiki bangunan ini? Kenapa kita enggak ambil upah? Itulah titik perpisahan antara Musa dan Khadir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa, ya, rahasianya. Kenapa Khadir melakukan hal tersebut? Dalam ayat-ayat berikutnya kemudian Allah mengatakan wa ammal jidaru fakana lighulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā. Tembok bangunan yang diperbaiki oleh Khadir itu milik kedua anak yatim. Dan di bawah bangunan tersebut, di bawah tembok tersebut itu tersimpan harta anak yatim tersebut. Ada harta di situ milik kedua orang anak yatim tersebut. Seandainya ini nggak diperbaiki, kemudian runtuh, akan terlihatlah harta tersebut dan akan diambil oleh penduduk tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kedua anak yatim ini. Allah jaga dunia kedua anak yatim ini. Kenapa? Apa alasannya Allah menjaga? Bahkan dikatakan di dalam tafsir bahwa di antara pendapatnya adalah mengatakan bahwa sebabnya itu ini yang anak-anak ini, ya, kita sebutkan dulu alasannya. Alasannya adalah wa kana abuhuma shalihan. Alasannya adalah karena kedua orang tua mereka adalah orang yang soleh. Orang yang soleh tentu dia adalah orang yang menjaga syariat Islam, adalah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, adalah orang-orang yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesolehan kedua orang tuanya, Allah jaga dunianya, anaknya, hartanya. Bahkan tadi dikatakan sebagai ahli tafsir menafsirkan bahwa kesolehannya ini bukan orang tuanya langsung. Jadi 7 keturunan. Jadi kakeknya itu yang soleh, yang ini yang di atas. Nah, ini berpengaruh kepada, ya, keturunannya. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga harta kita. Allah akan jaga, ya, dunia kita, kesehatan kita, anak-anak kita. Jadi kemudian, ya, dalam satu perkara, ya, kita tidak bisa, misalnya apa, ada satu bisnis, ada satu ini yang kita ingin sekali mendapatkannya, meraihnya, namun ternyata kita udah berusaha, ternyata Allah palingkan, Allah nggak takdirkan. Justru bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Allah ingin jaga agama kita. Ya, bisa jadi kalau kita nantinya berhasil di situ, ternyata, ya, kita jadi orang yang lalai sholatnya, ya, lalai ngajinya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin agar kita, ya, senantiasa menjadi orang-orang yang, ya, gemar ibadah, sholatnya dijaga. Allah ingin Allah menjaga agama kita.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentunya agar kita dijaga oleh Allah, ya, terlebih dahulu diri kita, ya, menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kita ingin agama kita dijaga, kita ingin dunia kita dijaga, terlebih dahulu jagalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah akan menjaga kita. Allah taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa